طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Imam Syafi'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dilahirkan sebagai seorang mukmin atau seorang muslim. Itu adalah nikmat yang paling besar yang pernah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Makanya Nabi Adam alaihi salam, beliau berada di langit pertama. Tatkala Nabi sallam bertemu dengannya, Nabi sallam melihat Nabi Adam. Kemudian fasallam alaihi, Nabi mengucapkan salam kepada Nabi Adam dan Nabi Adam menjawab salamnya. Kemudian Nabi Adam menoleh, iltafata ila yaminihi ay iltafata ila shimalihi fabaka wa idza iltafata ila yaminihi dhahika. Nabi Adam ketika dia menoleh ke kiri dia menangis. Ketika dia menoleh ke kanan dia tertawa. Maka Nabi heran. Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, limadha Adam yabki idza iltafata ila shimalihi wa yadhhak idza iltafata ila yaminihi?" Kenapa Adam menoleh ke kiri menangis dan ke kanan tertawa? Maka Jibril menjawab, dia menoleh ke kiri, dia melihat arwah, ruh umatnya dari setelah beliau sampai akhir manusia diciptakan, orang-orang atau cucu-cucunya yang masuk dalam neraka. Dan sebelah kanan dia tertawa, itu dia melihat ruh dari anak cucu keturunannya, ia masuk ke dalam surga. Maka kita berharap kita adalah salah satu dari mungkin miliaran ruh-ruh yang berada di sebelah kanannya Nabi Adam alaihi salam. Karena antum bayangkan apa siksaan bagi penduduk neraka selain hamim wa ghassaqa. Hamim itu air yang mendidih, menggelegar. Terus ghassaqa, minuman yang bernanah.
Apa selain siksaan yang paling parah di dalam neraka, yaitu dibakar dengan api. Siksaan yang paling menyakitkan adalah api. Jangankan nanti di sana, di dunia itu siksaan paling menyakitkan adalah api. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah ditegur oleh sepupunya, yaitu Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, menegur Ali bin Abi Thalib tatkala Ali menjadi khalifah. Beliau menyiksa orang-orang yang ujungnya jadi Syiah Rafidah. Mereka menyembah Ali, jadi mengangkat Ali jadi Tuhan. Maka Ali marah. Nabi Muhammad saja tidak dituhankan, kok saya yang dituhankan? Akhirnya Ali menangkap mereka, dimasukin dalam semacam parit itu, kemudian dibakar sama Ali. Nah, proses pembakaran terhadap orang-orang yang menyembah Ali ini diprotes oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, la yu'adzabu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa manusia dengan api kecuali pencipta api. Anda boleh menghukum mereka karena itu kesalahan besar, tapi jangan dibakar. Berikan sisaan yang lain. Karena menyiksa dengan api hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia adalah mereka beriman, menjadi orang Islam. Itu artinya Anda selamat. Taruhlah di kuburan dia disiksa, dihimpit oleh kuburan, dia menderita ketika hisab, bahkan mungkin lebih ekstrim, lebih parahnya, na'udzubillah, misalnya mampir di neraka, tapi ujungnya dia akan masuk surga. Antum bayangkan orang yang masuk ke neraka yang selama-lamanya tidak keluar. Makanya ada satu pertanyaan dalam masalah akidah. Pertanyaan adalah gini, ada orang kafir selain Islam, berarti di antara Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, Nasrani, misalnya usianya 60 tahun, meninggal, masuk ke neraka selama-lamanya, tidak ada batasnya. Pertanyaan, apakah Allah adil? Saya mau tanya, berapa tahun dia berbuat dosa? Orang kafir ini berapa tahun? Berapa? Tidak sampai 60 tahun. Dia berbuat dosa cuma 45 tahun. Kenapa? Karena taklif, beban orang dihitung mulai berpahala dan berdosa itu ketika usia 15, ya, usia ihtilam, usia mimpi basah bagi laki-laki dan usia haid bagi perempuan. Tapi sekarang mungkin bisa haid lebih cepat, mungkin 11 tahun, 12 tahun. Intinya setelah dia mengalami fase ihtilam atau haid. Taruhlah dia usia 15 tahun dibebankan syariat, jadi mau berdosa di situ sampai 60 berarti 45 tahun, dan dia disiksa di neraka selama-lamanya. Jangankan berbuat, taruhlah orang kafir baik banget, tetap saja setiap tarikan nafasnya berdosa. Syekh Utsaimin ketika menafsirkan ayat yang di surat Al-A'raf tentang nikmat yang Allah keluarkan atau Allah hadirkan di muka bumi, entah itu kayak misalnya pisang, pohon pisang, atau nasi. Kata beliau, satu butir beras atau jadi nasi, satu butir nasi yang masuk ke dalam mulut orang kafir itu dihitung dosa per butir. Kenapa? Karena dia memakan bara
atau dia memakan rizki dari zat pencipta yang dia tidak sembah. Antum kerja di sebuah perusahaan, diterima sebagai pegawai, antum nggak kerja sama sekali, nggak pernah datang, tapi tiap bulan antum terima gaji, kurang ajar. Ini Rabbul Alamin yang menciptakan Anda dari tidak ada menjadi ada, kemudian memfasilitasi semua yang Anda butuhkan diberikan. Maka ketika Anda tidak menyembah Allah, seluruh fasilitas yang Anda gunakan dihitung tercatat sebagai dosa. Adapun orang mukmin apabila digunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kita menjadi orang yang beriman. Karena kebetulan bab yang kita bahas sekarang, yang akan kita bahas adalah babul istiqamah, bab tentang istiqamah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Hud ayat 112. Di sini penulis menyebutkan fastaqim kama umirta. Beristiqamalah sebagaimana engkau diperintahkan. Ini ayat fastaqim fi'il amr, perintah kepada siapa? Kama umirta. Umirta ini domir anta, kamu. Jadi di istaqim itu kamu yang diperintah, umirta kamu diperintah. Berarti objeknya cuma siapa? Satu, kamu. Pertanyaannya, kamu ini siapa? Betul. Kamu di sini adalah nabi. Taib. Pertanyaan berikutnya, kalau khusus nabi, kena nggak ke kita? Kan misalnya gini, saya bilang, Pak Isman, tolong pindahin motormu. Maka perintah ini tidak berlaku buat bapak, tidak berlaku buat bapak ini ya, karena saya tujukan hanya pada dia. Pertanyaannya, ketika Allah menyampaikan fastaqim kama umirta, ini khitab itu seruan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang berbicara, ada yang diajak bicara, ada yang dibicarakan. Maka disebut domir. Mungkin Anda pernah lihat di sini ada papan pelajaran bahasa Arab kayaknya. Ada pelajaran bahasa Arab masih ada? Udah nggak ada lagi. Bahasa Arab biasanya suka macet, suka di mana-mana, sampai punya roja Bintar, roja Cilengsi. Itu cabangnya banyak papan bahasa Arab, tapi hampir bubar semua. Termasuk di As-Sunnah itu bubar. Dulu saya ngajar di As-Sunnah bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu ada namanya domir mutakallim. Mutakallim itu yang berbicara. Ada namanya domir mukhatab, yang diajak bicara. Ada yang orang dibicarakan, yaitu domir goib. Sekarang misalnya saya ngomong, antum yang dengar, maka antum itu saya ajak bicara, mukhatabnya. Saya mutakallim, saya yang berbicara. Nah, di ayat ini Allah mengatakan fastaqim kama umirta. Yang ngomong siapa? Allah. Yang diajak ngomong siapa? Nabi. Berarti Allah ngomong sama Nabi. Pertanyaannya adalah, kita termasuk nggak ke dalam kalimat ini? Jawabannya apa? Pak siapa namanya ini? Pak siapa namanya? Suhardi. Pak Suhardi, kita masuk nggak? Ketika Allah nyuruh istiqomalah engkau dan istiqomalah engkau sebagaimana engkau diperintahkan, kita boleh nggak ngikut ayat ini? Masuk. Kenapa? Betul. Jawaban beliau, kita masuk iya. Kenapa masuk? Jadi begini kata para ulama, jika perintah itu Allah menggunakan domirnya cuman anta, khusus Nabi, tapi sifatnya bukan khusus, maka semua mukmin
baik laki perempuan kena. Meskipun Allah cuma nyuruh Nabi tok, karena kita sifatnya mengikut, kita masuk di dalamnya. Tapi ada perintah yang kita nggak boleh ikut, khusus Nabi. Contohnya apa? Contohnya biar semangat, nikah lebih dari 4. Nikah lebih dari 4 itu khusus Nabi. Kita tidak boleh. Kalau nikah lebih dari 4, istri kelima itu hitungannya berzina. Makanya ada sahabat Nabi yang bernama Goilan. Kalau bahasa Indonesia apa ya Goilan? Gilang apa Gilang kayaknya. Kalau mungkin di kita Gilang, tapi bahasa Arabnya Goilan. Dia masuk Islam, istrinya 9. Maka setelah dia syahadat, Nabi berkata kepadanya, ikhtar arba'an wa fariqas sa'irahunna. Pilih 4, 5 dicerai. Pilih 4, sisanya diceraikan. Maka dia pilih 4, sisanya dia pisahin. Karena aturan lebih dari 4 hanya berlaku buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain khusus Nabi. Apa? Siapa yang pernah tahu atau sampai kepadanya ilmu tentang amalan yang khusus buat Nabi, tidak berlaku buat kita? Ada yang tahu selain nikah tadi? Puasa wisal, puasanya nyambung. Kalau kita kan puasa mulai sahur misalnya jam 4 pagi, jam 6 azan maghrib buka. Kalau Nabi ada puasa wisal, jadi dari pagi sahur, jam 6 nggak buka, lanjut lagi sampai besok lagi. Jadi puasanya nyambung. Sahabat ada yang mengikut dilarang oleh Nabi karena itu khusus untuk Nabi SAW. Kemudian khusus Nabi sholat tahajud. Jadi Nabi itu tidak pernah absen sholat tahajud setiap malam. Karena itu sifatnya wajib buat Nabi SAW. Banyak yang sifat atau khusus buat Nabi. Di antara lain adalah istrinya Nabi janda tidak boleh dinikahi, haram menikahi istri Nabi. Karena Nabi meninggal itu istrinya masih muda-muda. Sebutkan satu saja, Aisyah Nabi menikahi dia umur Nabi berapa? Umur Nabi berapa? 40 berapa? 47. Nikahi Aisyah itu umur Nabi 47. Umur Aisyah berapa? 6. Umur Aisyah 6 tahun. Baik. Hidup bersama satu rumah, umur Aisyah berapa? 9. Umur Nabi 3 tambah 47 tambah 3 50. Baik. Nabi meninggal usia berapa? 63. Usia Aisyah berapa? 13 tambah 9 13 ya. 50 tambah 10, bukan 13 ya. Nabi meninggal usia 63, tapi Nabi tinggal di Madinah cuma 10 tahun. 10 tambah 9 19. Berarti usia Aisyah 19 tahun, masih muda. Janda masih muda 19 tahun, haram dinikahi oleh sahabat. Maka Allah turunkan ayat khusus tentang larangan menikahi istri Nabi.
Alasannya karena ada sahabat namanya siapa ya? Ana lupa. Abu Ubaidah atau bukan? Itu dia berencana menikah Aisyah setelah Nabi meninggal. Jadi itu ada niatan. Dia pernah ketemu Aisyah radhiyallahu anha dan Nabi tidak suka. Memang masih ada hubungan kekeluargaan. Maka setelah dia berencana menikah Aisyah setelah Nabi meninggal. Rencananya itu ada di hatinya kan. Tapi Allah tahu. Maka Allah menegur. Setelah itu sahabat itu menyesal, terus beristighfar, padahal belum melanggar. Subhanallah, mereka belum melanggar itu terus menyesal. Kita sudah benar-benar melanggar, tetapi senyum. Luar biasa sahabat itu. Pantas Allah menyebutin kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu manusia terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk menemani Nabi SAW. Umar bin Khattab juga pernah merasa bersalah gara-gara protes tentang keputusan Nabi di perjanjian Hudaybiyah. Nabi ngajak sahabat untuk umroh. Di tengah jalan mereka dicegat oleh orang kafir, orang musyrikin Mekah melarang, nggak boleh umroh, pulang kalian. Akhirnya Nabi pulang. Ketika Nabi pulang, Umar nggak terima, panas dia. Umar kan harus berantem dulu. Kita bunuh-bunuhan, baru siapa yang menang. Maka Umar datang kepada Nabi. Alasna alal haq, bukankah kita di atas kebenaran? Kata Nabi, bala. Awalaisu alal batil, bukankah orang musyrik itu di atas kebatilan? Betul. Apa kemudian kata Umar, lima danuti daniyatan fi dinina, kenapa kita menghinakan diri dalam urusan agama kita kalau kita di atas kebenaran? Maka Nabi marah. Nabi mengatakan, awalastu Rasulullah, bukankah saya ini Nabi? Kata Umar, iya. Allah tidak mungkin membuat saya menyesal. Kata Nabi SAW, ini perintah Allah, kita pulang. Dan benar setelah itu memang rencana Allah di luar pengetahuan manusia. Malah setelah itu kemenangan ada di orang-orang muslimin. Padahal antum tahu di antara isi perjanjian Hudaybiyah apa? Orang musyrikin kalau masuk Islam dari Mekah nih pindah ke Madinah harus diusir, nggak boleh datang ke sini, pulang ke Mekah. Kalau ada orang mukminin muhajirin murtad dari Islam pulang ke Mekah tidak boleh dilarang. Ini perjanjian zalim. Tapi asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Apa yang menurut kacamata kalian itu jelek, tapi di mata Allah itu baik. Subhanallah, setelah itu orang Islam berbondong-bondong. Nah Umar setelah itu menyesal. Dia mengatakan, kenapa saya ngomong begitu? Padahal Umar yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Antum harus pahami istiqomah apa sih namanya? Konsisten dalam beramal. Bukan berarti tidak melakukan dosa. Kalau kita istiqomah nggak melakukan dosa terus, kita jadi nabi, maksum dong. Mereka kontinu beramal, tapi ketika terjatuh dia bertobat. Jadi itu pentingnya kenapa kita belajar, agar ketika kita salah, kita tahu salah dan kita cepat balik. Antum lihat orang-orang yang jauh dari agama, dia muslim tapi awam bodoh. Ketika dia terjatuh, sebenarnya hatinya pengen balik.
pengen bertobat misalnya, tapi dia tidak tahu jalan untuk pulang, dia tidak tahu jalan untuk bertobat. Maka di samping kita belajar ilmu untuk biar lebih mengetahui mana yang benar, mana yang salah, dan kita akan lebih sering melakukan kebaikan daripada kejahatan. Tapi ketika kita terjatuh dalam dosa, kita tahu cara untuk pulang, kita tahu cara untuk bertobat. Itu pentingnya belajar. Makanya innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah dan mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun kepada mereka para malaikat. Kemudian berkata, Allah takhafu, jangan kalian jangan kalian takut, khawatir. Wala tahzanu, jangan kalian bersedih. Wa abshiru, dan bergembiralah. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Ini kapan nih? Ayat mengatakan turun kepada malaikat, kepada mereka malaikat berkata jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan. Itu kapan? Pas mau mati. Ini kita sekarang kan kita nggak tahu malaikat. Antum pernah nggak didatang malaikat? Panisban, jangan sedih, jangan takut. Enggak, kita nggak pernah komunikasi sama malaikat. Karena kita manusia, nggak bisa melihat malaikat. Kapan kita melihat malaikat dan kita akan berbicara diajak oleh malaikat setelah meninggal. Jadi ketika nyawa kita mau dicabut, malaikat turun. Di sini kita takut kan? Antum takut nggak sih? Misalnya kalau mati diapain ya? Ngeri-ngeri sedap nih. Kadang-kadang anak berpikir amalan saya diterima apa enggak ya? Diterima satu saja itu sudah luar biasa. Apalagi lebih dari satu. Gimana ya? Kadang-kadang ibadah itu kan isinya kita ria, entah itu pikiran kemana-mana, nggak khusyuk, macam-macam lah. Maka wajar kita khawatir tidak selamat. Beda dengan agama sebelah. Ente mau gimana pun bunuh orang tuamu, bunuh bapakmu, bunuh perkosa siapapun, ditebus sama Tuhannya, sudah ente masuk surga. Kalau begitu enak banget, ya nggak sih? Kalau gitu jadi penjahat saja dah. Kalau agama sistemnya begitu, mendingan jadi penjahat. Kenapa? Karena antara jahat dengan yang baik sama derajatnya di sisi Tuhan, ya nggak sih? Kalau dalam Islam tidak, orang jahat derajatnya lain, orang yang sangat baik derajatnya yang lain. Dan itu secara duniawi, iya. Antum jadi rakyat yang sangat taat, hormat kepada pemimpin, taat aturan di jalanan, Anda akan menjadi rakyat terbaik dibandingkan dikit-dikit demo, bakar ban, bahkan mungkin nyerang polisi. Antum dikatakan rakyat kurang ajar. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Nah, kita akan didatangi malaikat mengatakan jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung, penolong bagi kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di dalam surga apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta. Antum pernah duduk merenung gak tentang hadis Nabi, hadis qudsi? Allah berfirman tapi tidak dihitung ayat Al-Quran, terhitung hadis Nabi. Nabi mengatakan, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa 'ala 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 '
Antum perhatikan redaksinya. A'dadtu li ibadi ma la ainun ra'at. Aku siapkan untuk hamba-hambaku sesuatu keindahan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Anda kalau lihat video tentang Dubai, gedung pencakar langit, tempat yang indah, misalnya di gedung yang lantai 100 ada view-nya ke depan, itu kelihatannya indah. Dengan antum korelasikan dengan hadis ini, a'dadtu li ibadi ma la ainun ra'at. Aku siapkan untuk hambaku surga yang keindahannya tidak pernah dilihat oleh mata. Antum, indahnya kayak gimana? Ini yang memotivasi kita untuk terus istiqomah, terus beramal soleh agar mendapatkan janji ini. Antum, indah, Allahu Akbar, yang tidak dilihat oleh mata, berarti ini benar-benar indah banget. Antum mungkin pas dibuka gerbang sama malaikat, seandainya kita sebagai manusia seperti ini dibuka oleh malaikat surga gerbang, saya yakin mati. Kenapa mati? Kenapa kita mati? Karena nggak sanggup melihatnya, keindahannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata tentang gembira dan sedih bisa membuat orang mati. Saking gembiranya, saking sedihnya bisa mati. Apa kata dia? Ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, kemudian Allah datangkan kematian dalam bentuk seekor domba. Kemudian malaikat memanggil, penduduk surga langsung kaget. Ih, ada apa ini? Ada suara yang memanggil. Penduduk neraka juga kaget, tapi kaget setengah berharap. Oh, mungkin ada berita baik, kita mungkin dipindahin kali ke surga. Terus dipanggil, mahadha, apa ini? Kalian lihat, iya, itu adalah kematian. Jadi Allah ubah kematian menjadi seekor domba, kemudian disembelih itu kematian, dipotong. Terus malaikat mengatakan, ya ahlal jannati khuludun bila mautin, wa ya ahlal nari khuludun bila mautin. Wahai penduduk surga, kalian sekarang kekal di surga, tidak akan mati. Dan wahai penduduk neraka, kalian kekal di dalam neraka, tidak akan mati. Aisyah radhiyallahu anha mengomentari hadis ini, dia mengatakan, lau anna ahadan mata farhan la mata ahlul jannah farhan. Kalau ada orang mati karena saking gembiranya, penduduk surga mati karena saking gembiranya, mereka kekal di surga. Indah. Kalau seandainya orang mati, lau anna ahadan mata hazanan la mata ahlun nari hazanan. Kalau ada orang mati karena saking sedihnya, maka penduduk neraka akan mati karena saking sedihnya. Jadi kita melihat surga yang begitu indah nanti, itu settingannya berubah, nggak begini lagi. Kalau settingan begini nggak sanggup kita. Jangankan surga, khimarnya bidadari saja ini nongol di langit itu membakar seluruh isinya, karena kita nggak sanggup, karena beda alam, beda jenis. Apalagi kayak begini masuk ke sana langsung. Makanya di kajian Jumat kemarin yang di sini kan tema tentang Isra wal Mi'raj. Itu Nabi sebelum naik ke langit itu kan dicuci dulu hatinya, karena dia akan menembus ke alam yang lain agar bisa mengimbangi. Bukan hanya menembus alam lain, nanti dia melewati langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, dan nanti naik lagi bertemu dengan Allah. Di tempat tersebut semua makhluk belum pernah ada yang menembusnya. Jibril saja nggak bisa mundur dia. Di situ Nabi melihat Jibril secara langsung memakai gaun gamis warna hijau dengan 600 sayap. Setiap kali dia mengepakkan sayapnya, kata Nabi, intan berlian, permata berjatuhan dari sayapnya.
itu Jibril, yang bukan di surga ya, masih di area langit gitu. Apalagi nanti makanya hadis itu tentang a'dadtu li ibadi ma la aynun ra'at. Maka saya katakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kata Muhammad al-Munkadir sallallahu menyatakan di surga itu misalnya ada orang istananya lantai 100, artinya 100.000 lah. Karena disebutkan bahasanya istana di surga itu tingginya 100 kilo. Tingginya berapa? 100 km. Lebarnya 100 kilo. Itu kayak istana paling rendah. Antum dari sini 100 kilo di sini kemana? Bandung kali ya? Apa ya? Mungkin atau mungkin Cianjur mungkin, atau lewat sedikit lah. Gedung tertinggi di dunia Burj Khalifa itu nggak sampai 1 kilo, 800 meter masa kurang lebih sih. Itu sudah paling tinggi. Antum bayangkan istana surga paling rendah, tinggi 100 kilo, lebar 100 kilo, itu milik satu orang. Itu berapa lantai kalau dibikin apa sih namanya, kayak ruangan gitu? Mungkin taruhlah 1000 misalnya, 1000 lantai. Antum lagi bertelekan alal araiki yang turun di atas dipan, pokoknya intinya surga itu foya-foya, senang-senang. Lagi tiduran di lantai 1000 di sofa misalnya, pengen makan rambutan. Kan nggak mungkin dong rambutan di bawah nih, ditanam di bawah. Antum turun lama ya. Maka didekatkan kutufu dani, kata Allah. Itunya apa namanya? Dahannya melompat masuk ke jendela menuju ke tempat tidur Anda. Tinggal dipetik. Enggak perlu dibuka kali itu, ternyata otomatis kebuka. Jadi kayak canggih masuk ke mulut makan. Ntar dia balik lagi. Antum lihat ada ayam yang enak atau burung, tinggal tunjuk langsung jadi. Makanya ada orang masuk surga itu minta ini apa namanya? Minta bercocok tanam. Kata Allah, kenapa mau bercocok tanam? Di dunia kalau misalnya kita mau bajak sawah, nanam padi, ini semua sudah ada. Kenapa pengen kayak misalnya kita ke warung makan, ini udah matang, kenapa milih yang mentah itu? Tapi kata dia, uhibbuz zara, saya senang bercocok tanam. Jadi dia punya kesukaan bertani. Maka dikasih lahan, ditaburkan biji. Kalau di dunia kapan kita taburkan biji jagung misalnya, ditanam hari ini, besok belum tentu tumbuh kan? Tapi kita suka ngeliatin, ini kapan tumbuh, udah tumbuh senang kan? Butuh waktu, tapi di surga nggak, dilempar tang, seketika langsung naik tang, langsung berbuah, langsung jadi. Jadi surga itu benar-benar luar biasa. Nuzulan min ghafurir rahim. Kemudian firman, innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan atas mereka. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Baik. Pertanyaannya adalah tadi belum sempat kita jawab ya. Ada orang kafir tadi berbuat dosa berapa tahun? 45 tahun.
dia disiksa selama-lamanya di neraka. Apakah kita katakan Allah tidak adil? Harusnya disiksa juga 45 tahun loh. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Gak apa-apa, jawab aja biar salah. Coba Bapak jawab. Salah gak apa-apa, yang penting jawab. Karena kita bandingkan dengan waktu malaikat sama jin suruh bersujud, tapi malaikat bersujud dengan jin tidak bersujud karena kesombongannya itu. Karena kesombongan. Baik. Ada yang lain? Silakan. Oh ya, apa namanya? Satu hari di dunia, satu hari di akhirat sama 1000 tahun di dunia. Jawaban sederhana. Siapa ente dengan Allah? Saya heran ada orang bertanya tentang Allah, kenapa? Para ulama mengharamkan bertanya kenapa kepada Allah. Karena itu kurang ajar. Allah itu Tuhan. Jangan menyamakan Allah dengan presiden. Kalau presiden bikin kebijakan misalnya naik harga BBM atau apa, kita boleh protes. Kenapa? Karena status dia manusia, kita manusia sama. Dia jadi presiden karena dipilih oleh rakyat, jadi keputusannya boleh diprotes. Sama seperti bos Anda di perusahaan, boleh Anda protes. Tapi ini Allah. Allah itu tidak punya hubungan nasab dengan kita. Tidak ada urusan kekeluargaan kita. Hubungan kita dengan Allah cuma satu, hamba, abad. Hamba di hadapan majikan protes. Jangankan majikan, pembantu saja dikerja di rumah orang itu nggak berani protes-protes. Padahal status, maksudnya dia masih bisa protes sebenarnya kan statusnya bukan hamba ya. Ini budak itu nggak boleh protes sama majikan ya. Apalagi ini manusia dengan Allah. Allah itu lain, Rabb Tuhan. Makanya Allah seperti Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Terserah Allah. Allah mau menyiksa dia 1000 tahun atau Allah jangan taruhlah tadi 45 tahun terlalu lama. Dia usia 16 tahun mati buat dosa cuma 1 tahun. Mati dari orang kafir dan disiksa seumur hidup, selama-lamanya. Terserah Allah. Yang kita pikir adalah sekarang saya sudah jadi muslim, gimana saya tetap istiqomah biar mati masuk surga. Itu yang harus dipikirkan kita, bukan memikirkan perbuatan Allah. Allah mau menciptakan Fir'aun kemudian masukkan ke neraka, terserah Allah. Allah menciptakan Abu Jahal kemudian Allah masukkan ke neraka, terserah Allah. Dan Allah memilih Nabi Muhammad sebagai nabi, terserah Allah. Maka serahkan segala sesuatu kepada Allah SWT. Kebesaran, keagungan, kesombongan hanya milik Allah. Allah sudah kasih banyak tanda di muka bumi ini yang mana menunjukkan bahwasanya manusia, jangankan manusia, nabi pun gak bisa ngapa-ngapain. Contohnya begini, berapa lama sih Nabi Nuh berdakwah? 950-1000 tahun lah. Berarti sekitar 1000 tahun hidup dengan anak istrinya. Jelas istrinya sangat mengenal suaminya kan. Begitupun anaknya, tahu bapaknya Nabi, siang malam berdakwah, baik, dapat wahyu dari Allah. Tapi kenapa mereka berdua, anak istrinya Nabi Nuh masuk neraka? Anaknya Nabi Nuh Kan'an juga masuk neraka. Allah ingin menunjukkan bahwasanya tidak seorang pun sanggup memberikan hidayah kecuali hanya Allah, meskipun itu Nabi dengan istrinya paling dekat, dengan anak yang paling dekat, Nabi nggak sanggup memberikan hidayah. Nabi Ibrahim sangat sayang banget sama bapaknya, tapi bapaknya tidak beriman. Fir'aun dengan Asia, istrinya
hidup di lingkungan orang-orang kafir. Bukannya kafir, suaminya mengaku Tuhan. Hampir jalan menuju hidayah buat istri Firaun nggak ada. Tapi Allah menghendaki dia masuk Islam, dan Allah bangunkan baginya istana di surga. Allah menunjukkan bahwasanya Allah bisa berikan hidayah kepada siapapun dan kepada siapa yang menurut pandangan kita mustahil. Menurut kita mustahil kayaknya istri Firaun masuk Islam, suaminya begitu. Sekarang ada orang ngaku keturunan Nabi, bisa mengajak Anda masuk surga. Ikut saya, terus saya minta ke kakek saya, syafaatin dong. Enak benar. Subhanallah. Kayak kita bersyukur tetap istiqomah bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai orang beriman. Hadis pertama di bab istiqomah. An Abi Amrin qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala qultu amantu billahi thumma istaqim. Dari sahabat Amrah Sufyan bin Abdullah, dia berkata, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa Rasulullah, ajarkan kepada saya atau katakan kepada saya satu ucapan dalam Islam, dengan ucapan tersebut aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain. Di dalam hadis yang lain katakan, ada sahabat bertanya, agama ini sudah terlalu banyak perintahnya. Ada salat 5 waktu, ada haji, ada umrah, ada puasa, ada zakat, ada salat tahajud, ada duha, macam-macam, banyak. Ibadah itu banyak sekali. Maka saya kadang heran ada orang masih sempat-sempatnya bikin bid'ah gitu loh. Ibadah yang disuruh itu banyak. Kita hampir tidak sanggup mendatangi semua pintu ibadah. Nah, kata dia, kalau gitu kasih tahu amalan yang sederhana tapi bisa mewakili seakan-akan semua ibadah. Jadi sudah saya ibadah gini aja juga seakan-akan seluruh ibadah saya lakukan. Nah, ini dia bertanya, katakan kepada saya satu ucapan, dengan ucapan tersebut saya tidak percaya kepada selain. Maka Nabi menjawab, qala qultu amantu billahi tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian engkau beristiqomah. Jadi mengucapkan aku beriman dan istiqomah. Pertanyaannya adalah, apakah cukup dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Setelah itu salat enggak, puasa enggak, amalan enggak, cukup ucapan enggak. Iman itu i'tiqadun bil qalb, diyakini dengan hati, nutqun bil lisan, diucapkan dengan lisan, dan terakhir amalun bil jawari, dikerjakan dengan anggota tubuh. Jadi bukan hanya saya beriman, hatinya enggak mengimani, dan amalan perbuatan tidak mau mengerjakan. Itu orang munafik. Orang munafik mengatakan dia beriman, tapi hatinya benci, hatinya ragu. Maka kita disuruh beriman, kata Syekh Utsaimin di sini, qulu ay bi alsinatikum kama la budda min qawli bil qalb. Katakan dengan lisanmu aku beriman, asyhadu an la ilaha illallah, bersyahadat, kemudian yakini juga dengan hati. Jadi wa qulu amantu billahi yashmul imanu bi wujudillahi wa rububiyyati bi asma'ihi wa sifatihi bi ahkamihi bi akhbarihi kullu ma ya'ti min qibali azza tu'minu bihi. Maka ketika kita beriman, mengatakan saya beriman, iman tentang Allah, adanya Allah, rububiyahnya Allah,
sifat bi asma'i, dengan nama Allah, sifatihi, dan sifat-sifatnya, dan mengimani seluruh kabar yang datang dari Allah SWT. Fa idza amanta bidzalika fastaqim ala dinillahi. Seketika engkau sudah beriman, maka berusaha untuk istiqomah di atas keimanan tersebut. Jadi kita diperintahkan untuk beriman dan istiqomah. Iman di sini maksudnya ya kita sudah bersyahadat ya. Terus kita harus meyakini dengan hati dan beramalan dengan jawarih. Karena ada orang dia beriman tapi nggak sholat. Banyak nggak sih? Antum pernah lihat nggak sih ada orang yang beriman Islam tapi nggak sholat sama sekali? Saya lihat banyak tetangga saya, banyak yang begitu. Ada satu orang juga mualaf, dia masuk Islam karena istrinya Islam, jadi dia masuk Islam. Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Terutama puasa, dia kan ngerokok gitu ya, makan. Terus ditanyain, ini saya diceritain sama ibu, dan sama ibu saya, kamu kenapa nggak puasa? Kata dia, saya nggak bisa, saya bisa nahan lapar dan haus, tapi nggak bisa nahan merokok. Jadi makanya saya mendingan nggak puasa. Kalau saya ngerokok, nggak makan, nggak minum, percuma kan? Ya udah, akhirnya 30 hari nggak puasa karena dia nggak sanggup meninggalkan rokok. Sehari bisa 2-3 bungkus. Ada orang nggak ada jeda merokoknya. Mungkin jeda pas makan, ya pas makan ya jeda dulu. Tapi setelah itu lagi habis bakar lagi, habis bakar lagi. Antum ada yang merokok di sini? Mungkin ada. Karena tidak mesti kan jadi ikhwan meninggalkan rokok secara totalitas. Gak mesti. Ada, pernah lihat, ada lucu. Ada yang ngundang saya pengajian. Jadi beliau sibuk ngurusin yang begini-beginian, menyiapkan segala macam. Setelah itu dia keluar. Orang ini keluar karena belum pengajiannya, sekitar setengah jam lagi baru mulai. Tapi saya sudah datang, saya duduk di meja. Kacanya itu kelihatan. Dia keluar, dia memasukkan, kebetulan rumah dia itu nempel, bukan nempel sih, dekat dengan masjid. Jadi pagar masuk rumah dari tempat duduk kita ceramah kelihatan lewat kaca. Nah dia pikir mungkin nggak kelihatan, jadi dia masuk dari gerbang, belum masuk, masih di gerbang, dia langsung ngerokok dia. Anda juga kaget. Jadi tapi kalau berusaha untuk bisa meninggalkan itu asal, itu lebih baik. Jadi ada usaha. Mungkin seorang sebelum hijrah dia sudah merokok, setelah hijrah dia berat meninggalkan, maka berusaha. Ada teman saya banyak yang dulu di pesantren, sebelumnya perokok berat misalnya 2 bungkus, masuk pesantren kan nggak boleh merokok, pusing dia. Saya sempat ketemu setelah lulus pesantren, saya tanya gimana antum bisa meninggalkan rokok. Kata dia, dulu di pesantren anda masih kadang-kadang suka ngerokok, tapi keluar dari pesantren dulu, saya izin ke warung beli rokok, ngisep di mana, baru pulang. Tapi itu enggak setiap hari kan, kadang-kadang mungkin seminggu sekali, sebulan sekali. Akhirnya lama-lama hilang. Dan itu luar biasa. Sama satu lagi Ustadz LC juga, dia cerita. Dulu dia cerita tentang ada bapak-bapak usia sekitar 70 tahun. Sehari ngerokok 3 bungkus. Dia sebut namanya, saya tanya, Ustadz ini, si fulan itu kemana? Kata, oh udah pindah, udah nggak tinggal di situ lagi.
apa namanya, gimana keadaannya? Ya alhamdulillah sehat, dan alhamdulillah dia tidak ngerokok lagi. Saya kaget, kok bisa tidak ngerokok lagi? Sehari 3 bungkus, berhenti, nggak rokok sama sekali. Dia bilang, Ustaz ini bilang, saya ketemu dia, Ustaz ini cerita dia, saya ketemu dia, saya tanya, kenapa berhenti rokok? Dia jawab, gara-gara Ustaz. Si bapak ini jawab, gara-gara Ustaz teman. Kenapa gara-gara saya? Jadi ini Ustaz dulu sebelum masuk pesantren itu tinggal juga dekat dengan bapak itu perokok berat. Tapi ketika antum pulang pesantren yang berhenti ngerokok, saya dulu mengatakan ente mustahil bisa berhenti rokok. Si bapak ini bilang ke teman saya itu, ke Ustaz ini, tapi kok bisa berhenti? Berarti ada sesuatu yang ajaib nih. Maka saya harus bisa. Benar, dia juga berhenti. Jadi dulu tuh dia beranggapan bahwasanya orang sudah kecanduan itu nggak mungkin bisa meninggalkan. Itu hanya waswas syaitan saja. Setan saja yang membuat seorang itu seakan-akan kalau ditinggalkan nggak bisa gitu loh. Kalau saya tinggalkan saya mati. Contoh gini deh. Ada orang kerja di bank ribawi, dikasih tahu jangan kerja di situ, dia nggak mau keluar. Kenapa? Kalau saya keluar saya makan apa? Anda dari usia dari bayi sampai 25 tahun itu makan bukan dari bank, itu bisa hidup. Anda bermasuk ke bank usia 25 tahun, baru setahun kerja, kok takut kalau keluar, takut kelaparan. Dari 1 tahun sampai 25 tahun kenapa nggak takut kelaparan? Ini juga yang apa namanya, permasalahan soal akidah juga, bagaimana keyakinan tentang rezeki dari Allah SWT. Karena umumnya saya melihat juga orang-orang itu membatasi punya anak, umumnya 2, rata-rata 2, jarang di atas itu. Kecuali dulu orang-orang tua dahulu anaknya banyak, misalnya 5, 7. Sekarang fasilitasnya lebih lengkap, lebih maju, ekonomi lebih maju juga, tapi anak dibatasi, cuma 2. Alasannya apa? Takut masa depannya, nggak bisa menjamin masa depannya, takut dia jatuh miskin, anaknya nggak bisa terurus. Subhanallah, bukan Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang kasih makan buat anak kalian dan kepada kalian. Dan itu juga harus kita imani. Karena program anak kedua itu adalah program orang kafir agar melemahkan kekuatan kaum muslimin. Karena suka tidak suka, perang itu butuh manusia, butuh orang, butuh jumlah. Makanya Abdul Muttalib ketika apa namanya, dia gali sumur Zam-Zam yang ketutup, itu kan Abu Jahal dan teman-temannya kan protes, nggak bisa ini buat kamu sendiri, harus rame-rame punya kita. Dia nggak terima juga, cuma dia nggak berani ngelawan. Dia bilang anak saya laki cuma 1, yaitu Al Harith, anaknya waktu baru 1. Maka dia bernazar, kalau saya punya anak 10, saya sembelih 1. Allah kasih anak 16, laki 10, perempuan 6. Karena 10 anak, misalnya ada orang punya anak 10 laki semua dan jagoan, siapa berani ganggu bapaknya? Mati yang dibuat. Makanya salah satu kekuatan kaum muslimin, tentu di samping kita bicara soal tentang soal apa namanya akidah, tapi kita juga lihat hitung dari jumlah itu ngaruh. Banyak orang dengan perang, kan kayak perang Badar itu kaum muslimin cuma 300, kaum musyrikin 1000. Secara nyali kita cium kan jumlahnya lebih banyak. Tapi sekarang memang orang-orang karena jauh dari agama, anaknya dibatasi cuma 1 atau 2.
Makanya ada ustadz yang mengomentari, anaknya 2, satunya blow-on, satunya narkoba. Terus siapa yang mendoakan Anda? Bukankah Nabi mengatakan waladun saleh yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Anak misalnya 5 atau 4, taruhlah misalnya 5, 4-nya belangsa, satunya saleh, itu udah modal. Sebenarnya hitung, kalau kita masalah akhirat, kita bisa hitung-hitung dari sisi dunia. Contohnya begini, ada orang punya punya 5 perusahaan dan 5-5-nya untung. Kira-kira seneng gak dia? Seneng dong. 5 perusahaan untung semua. Atau dia punya 5 perusahaan, 4-nya bangkrut, 1 masih bisa memberikan keuntungan yang besar. Daripada cuma punya 2 perusahaan, 2-duanya bangkrut, tidak dapat apa-apa. Itulah anak juga. Anak itu adalah perusahaannya orang tua akhirat. Setiap anak sholat, setiap anak baca Quran, setiap anak melakukan amalan soleh, itu pahalanya masuk ke dalam catatan Anda. Karena anak adalah bagian dari orang tua. Makanya ada ustaz, anak alumni Libya, dia bilang, keterlaluan kalau bapak nggak mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya. Masa Al-Fatihah itu nggak bisa? Terusnya, hai sayang sini, Bismillahirrahmanirrahim. Dia bisa baca Bismillah dari kita. Selama hidupnya dia baca Bismillah, pahalanya masuk ke dalam catatan amalan Anda. Apalagi kita sudah meninggal, sudah mati, tergeletak di kuburan, Anda nggak bisa berbuat kebaikan lagi, hanya nunggu transferan pahala. Kalau anaknya di dunia soleh semua, kenceng transferannya. Makanya ada orang tua yang dibangkitkan di akhirat, dia heran, dikasih mahkota taj di kepalanya, bahkan diangkat derajatnya. Maka Nabi mengatakan, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah bi istighfari waladilah. Ada orang, seorang bapak atau ibu, diangkat derajatnya. Ini diangkat derajat, itu bisa diangkat derajat surganya. Misalnya dia mati, amal soleh cuma berada di surga paling bawah. Anaknya ulama, surganya misalnya di Firdaus, bapaknya ngikut ke anaknya. Jadi lari ikut yang paling tinggi. Oh, ke surga saya lebih keren, kata dia. Kata Allah, bistighfari waladillah. Ini karena istighfar, amalan soleh dari anakmu yang selama di dunia. Makanya mendidik anak di atas kebaikan itu tidak sia-sia bagi orang tua. Tetapi orang tua sekarang memandang anak yang berhasil itu apa? Dia berprestasi dalam urusan dunia dan bisa menghasilkan uang. Itu dianggap membahagiakan orang tuanya. Makanya orang tua melakukan segala cara agar anaknya bisa sukses di dunia. Bodoh amat dia gagal akhirat, gak ada urusan. Yang penting cuan. Ini yang kenyataan kita dapatin. Jadi orang tua senang kalau anaknya misalnya jadi penyanyi yang terkenal, yang menghasilkan uang ratusan juta, miliaran, dan dia akan kecipratan dari uang tersebut. Itu dianggap sukses. Itu justru memberatkan dia dan memberatkan orang anaknya di akhirat. Apalagi orang tua punya andil dalam kerusakan anak, maka setiap dosa yang dilakukan anak akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Dia tidur dan terletak di kuburan, bukannya transfer uang, transfer dosa. Kenapa? Karena orang tua punya andil dalam menyesatkan anaknya. Ada seorang artis, saya pernah dengar dia ngomong, ibunya suka ngirim video Ustadz Khalid Basalamah.
video-video dakwah. Ternyata ibunya itu sudah hijrah setelah, misalnya hijrah belakangan setelah kenal kajian sunnah. Anaknya terlanjur sudah terjun di dunia hitam. Mungkin dulu dia punya andil memotivasi, tapi sekarang dia berusaha teman. Maka di sini orang tua tidak kenal karena dia sudah hijrah, plus dia ikut berusaha untuk mengajar kembali. Urusan anak baik atau tidak itu di luar kemampuan dia, tapi usaha dia mengajar itu berpahala buat dirinya. Apalagi anaknya ikut balik hijrah kayak ibunya, maka pasti pahalanya lebih banyak lagi. Udah ada? Belum? Berapa menit lagi ya? Berapa? Sampai 11.40 ya? 10 menit lagi. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu qaribu wasaddidu wa'lamu anna lahu lan yanju ahadun minkum bi amalihi. Qala wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa yatagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin wal muqarrabal qas'al la ghulu fihi wa la taqsir. Rasulullah bersabda, qaribu, bersegeralah melakukan amalan, tapi tidak berlebihan dan tidak pula lalai. Wasaddidu di sini diartikan dan beristiqomalah. Jadi bersegera melakukan amalan kebaikan, tapi tidak berlebihan. Kemudian istiqomalah. Wa'lamu, ketahuilah, annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amali. Sesungguhnya seseorang itu tidak selamat dari dunia. Wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amali. Seseorang itu masuk surga bukan karena amalannya. Kemudian sahabat bertanya, wala anta Rasulullah, kamu juga? Kata Nabi, iya saya juga. Illa ayataqammadallahu birahmatin minhu. Akan tetapi Allah menutupi saya atau meliputi saya dengan rahmat dan kasih sayangnya. Jadi hadis ini bercerita tentang masuk surga bukan karena amalan soleh, bukan karena sholat, bukan karena puasa, zakat, haji, segala macam. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kita suruh beramal? Ini nggak sih? Bahkan di dalam ayat yang ada sebuah ayat di surah An-Nahl 97, man amila sholihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang melakukan amalan soleh, baik laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, fala nuhyiyanna lahu hayatan thayyibah, kami akan buatkan dia kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas dengan pahala sebaik-baik terhadap apa yang mereka lakukan. Berarti kita selamat juga karena amalan soleh dong. Kalau bukan karena amal terus apa? Nah, siapa yang bisa jawab? Kenapa kita masuk surga bukan karena amalan? Antum lagi Pak. Karena kehendak Allah. Betul. Karena kehendak Allah, bukan karena amalan. Tapi kenapa kita disuruh beramal? Kalau gitu kita tiduran setelah kajian kita pulang gak usah sholat duhur. Ya itu yang ada sebagian kelompok ngapain kita capek-capek ibadah, orang kita udah ditulis di Lauh Mahfuz kok, yang mau surga ya surga, neraka. Jadi itu yang sekarang hari jadi pedoman. Terus kita tanya ke mereka, tahu dari mana kalau dia sudah kan masalahnya kita meyakini sudah ditetapkan, tapi kita tidak tahu kita di mana. Gitu loh. Saya yakin bahwa saya ini sudah ditentukan surga atau neraka, tapi saya nggak tahu saya di mana.
Maka subhanallah itu luar biasa. Dan Allah sudah berikan jalan, rambu-rambu petunjuk. Nih, ini jalan yang mana yang salah. Tinggal kamu pilih yang mana. Contoh yang lain gini, sederhana gini. Ini kopi. Ini kopi. Ini dua-duanya kopi. Satu ada sianidanya, satu lagi tidak ada sianidanya. Terus saya panggil, sini kamu minum. Tapi sebelum dia minum saya kasih tahu, Pak, ini kopi manis yang baik, ini kopi manis juga, tapi ada sianidanya. Pilih mana? Apa dia bilang? Udah saya sianida aja deh. Setelah itu masih bilang kita enggak. Anda sudah dikasih tahu jalan, ini benar, ini salah. Kita sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kenapa tadi? Kenapa kita harus beramal? Dan kenapa kita masuk surga bukan karena amalan soleh? Jawabannya adalah karena surga itu tidak bisa dibeli dengan amalan kita. Jadi laisa min babil muqabalah, bukan karena adanya apa sih timbal balik. Maksudnya gini, amalan. Sebelum saya masuk ke hadis, saya pengen nanya ini. Di sini di sekolah Imam Syafi'i ada OB enggak? Ada OB kan? Office boy ada. Baik. Saya tanya kepada OB-nya, berapa gaji Anda? Terus dia jawab, saya sebulan digaji oleh Imam Syafi'i 1 miliar. OB gaji 1 M. Pertanyaannya adalah, dia dibayar 1 M karena kinerjanya atau karena belas kasihan dari atasannya? Kalau dibayar sesuai kerjaan nggak mungkin. Itu mustahil. Orang dia misalnya cuma nyapu, misalnya atau cuci piring, bikin kopi, itu nilainya tidak sebanding dengan uang 1 M. Maka pemberian gaji 1 M ini bentuk kasih sayang pemilik perusahaan kepada dia, bukan karena kerjaan dia. Itulah surga. Kita itu sholat, puasa, zakat, seluruh ibadah itu tidak sebanding dengan surga yang Allah berikan. Kita baru beramal usia 15 tahun dihitung. Belum lagi sholatnya bermasalah, khusyuknya, belum riaknya, belum hasadnya, segala macam. Cacatnya sana sini. Ya enggak sih? Cacatnya sana sini. Kemudian amalan itu terbatas dengan usia. Misalnya cuma sampai 40 tahun. 40 tahun, setiap tahun itu kita misalnya cuma dapat 100 atau kurang dari itu. Itu cacat di sana sini, setiap tahun cacat. Apa mungkin bisa dengan amalan yang cacat sana sini, kurang sana sini, membeli surga yang tadi istananya setinggi 100 kilo, lebar 100 kilo, dan yang mendapatkan keindahan yang enggak pernah dilihat oleh mata, itu tidak sebanding. Maka dikatakan kita masuk surga bukan karena kualitas amalan kita, tapi bentuk kasih Allah kepada kita. Karena kalau kualitas maka harus sebanding. Misalnya gini, saya ke Roxy pengen beli HP yang dihargai 3 juta, karena memang kualitasnya 3 juta. Itu namanya barang dihargai berdasarkan kualitasnya. Tapi istana yang betul megah nggak mungkin dibayar dengan segitu, dengan amalan yang bermasalah sana sini. Atau misalnya antum datang ke perumahan di misalnya Kelapa Gading, perumahan mewah, bang dijual rumah, iya jual, berapa? 100.000. 100.000 dengan kualitas rumah itu tidak sebanding. Ini mah bukan jual, ini ngasih. Iya enggak? Kesebanding itu bisa 2 M, harga rumah ini 2 M. Berarti emang balasan rumah, kualitas rumah dengan uang sebanding.
Nah, surga dengan amal kita tidak sebanding. Maka benar Nabi mengatakan tidak seorang pun masuk surga karena amalannya. Nabi pun sama. Padahal antum kira Nabi gimana amalannya? Salat tahajud sampai hatta tawaramat qadamah, sampai kedua kakinya bengkak. Puasanya, tahajud, pokoknya ibadah luar biasa. Itu saja kata Nabi tidak bisa membeli surga dengan amalan itu. Apalagi kita yang amalan solehnya lebih sedikit daripada dosanya. Tapi kalau kita bisa masuk surga, maka itu Allah benar-benar kasihan kita. Makanya kita butuhkan itu, ya Allah, sayangin saya. Makanya antum sering-sering, bukan antum saja, kita semua sering-sering berzikir. Antum baca doa seperti yang dibaca oleh Nabi Nabi Yunus ketika di dalam ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kan antum baca itu nggak perlu orang lain dengar kan? Ketika lagi naik motor atau jalan, bisa mulutnya cuma berkata la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, subhanallahil azim bihamdi. Gitu ya, itu dicatat kebaikan. Maka jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Udah adzan ya? Kita akhiri sampai di sini. Yang salah itu datang dari saya dan yang benar itu dari Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.